Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen beserta kawan-kawan PAI 6D. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Tes dan Butir Soal. Yang pertama-tama yaitu pengertian dari analisis tes dan butir soal. Analisis tes dan butir soal merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas suatu tes, baik tes secara keseluruhan maupun butir soal yang menjadi bagian tes tersebut. Sebab itu, tes digunakan guru harus memiliki kualitas yang baik. Analisis tes berkaitan dengan pertanyaan apakah tes itu mampu dijadikan sebagai alat ukur yang benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur, dan sampai mana tes tersebut dapat diandalkan dan berguna. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari analisis tes dan butir soal. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk mengkaji dan menelaah butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan. Yang kedua, membantu meningkatkan kualitas tes melalui revisi dan membuang soal yang tidak efektif. Yang ketiga, mengetahui informasi diagnostik pada siswa. Sudahkah mereka memahami materi yang telah diajarkan? Selanjutnya yaitu validitas. Sebelum menggunakan tes, hendaknya mengukur terlebih dahulu derajat validitas berdasarkan kriteria tertentu. Dengan kata lain, untuk melihat apakah tes tersebut valid, Anda harus membandingkan skor peserta didik yang didapat dalam tes dengan skor yang dianggap sebagai nilai baku. Misalnya, nilai ujian akhir semester peserta didik dalam salah satu mata pelajaran dibandingkan dengan nilai ujian akhir semester pada mata pelajaran yang lain. Semakin mendekati kedua skor tersebut, maka semakin soal ujian akhir dapat dikatakan valid. Kemudian yang keempat yaitu reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Reliabilitas tes berkenaan dengan pertanyaan apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan. Suatu tes dapat dikatakan reliable jika suatu selalu memberikan hasil yang sama bila dites pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Selanjutnya yaitu kepraktisan. Kepraktisan merupakan syarat suatu tes standar. Kebanyakan orang membuat tes hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak berpikir untuk orang lain. Akibatnya, ketika tes tersebut digunakan kepada orang lain, maka tes tersebut akan merasa kesulitan. Orang tersebut akan merasa kesulitan. Kemudian kepraktisan mengandung arti kemudahan suatu tes, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, mengolah, dan menafsirkan maupun mengadministrasikannya. Dimyati dan Mujono mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepraktisan instrumen evaluasi meliputi kemudahan mengadministrasi, waktu yang disediakan untuk merencanakan evaluasi, kemudahan skor, mencarakan evaluasi kemudahan skor, kemudian interpretasi dan aplikasi, tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang
ekuivalen atau sebanding. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Muhammad Arif, kepadanya dipersilakan.